Sebulan ini kita belajar tentang serving, melayani. Dan minggu ini, hari ini saya akan share tentang gospel filled giving. Ya, minggu lalu sudah diberkati lewat Pastor Dani Gamadi yang menyampaikan firman dengan kreatif. Saya nggak ada di Bandung tapi saya lihat videonya. Dia berusaha menyampaikan firman dengan kreatif dan bagus sekali. Saya harap itu jadi diingat sama saudara, mudah masuk, dimengerti buat saudara. Sehingga kita mengerti bahwa kita adalah orang-orang yang dipanggil Tuhan untuk menjadi orang-orang melayani, untuk dipercaya, untuk mengelola segala sesuatu yang Tuhan berikan ini. Oke, sekarang saya mau share tentang gospel filled giving. Mungkin kalau bisa yang kebaktian ini juga direkam ya. Jadi nanti saya pilih antara 2 atau 3 yang kita masukin ke dalam YouTube. Oke. Saya mau ajak kita lihat dalam Lukas 18 ayat 18 sampai 27. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu." Kata orang itu, "Semuanya telah kuturuti sejak masa mudaku." Mendengar itu Yesus berkata kepadanya, "Masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang itu mendengar perkataan itu, dia menjadi amat sedih sebab ia sangat kaya. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab lebih mudah seekor unta masuk ke dalam melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Dan mereka yang mendengar itu berkata, "Jika demikian, siapa yang dapat diselamatkan?" Kata Yesus, "Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah." Saudara, kalau kita baca firman Tuhan, maka saya rasa kita juga setuju bahwa seringkali Tuhan memperingatkan kita akan kekayaan. Tuhan memperingatkan kita akan mamon. Dan seakan-akan kekayaan itu bisa menghambat keselamatan. Setuju gak? Kalau saudara baca Alkitab, saudara akan mendapat kesan itu. Bahwa kekayaan itu bisa menghambat kita mengalami Tuhan lebih lagi. Nah, apakah artinya kita tidak boleh kaya? Tentu gak begitu. Kenapa? Karena Abraham, Daud, Ayub, dan juga tokoh-tokoh dalam perjanjian baru adalah orang-orang yang memiliki harta yang banyak. Mereka kaya secara materi juga. Nah, jadi apa yang Tuhan maksud? Nah, saya mau ajak kita belajar kenapa kekayaan seringkali disebut sebagai salah satu penghambat untuk orang bisa mengalami keselamatan dari Tuhan. Nah, cerita ini dimulai dari ada waktu seorang pemimpin datang kepada Tuhan, ayat 18 bilang begitu, dan bertanya kepada Yesus, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Dan Yesus menjawab, "Mengapa kau katakan aku baik? Tidak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja." Kenapa Tuhan Yesus jawab seperti itu? Tuhan Yesus lagi mau bilang sama orang ini begini, kamu bertanya pada alamat yang tepat. Sebab untuk menentukan orang bisa beroleh hidup yang kekal, kamu harus bertanya pada Allah. Dan tidak ada yang baik selain Allah saja. Nah, kamu bertanya pada orang yang tepat. Dengan kata lain, Yesus menegaskan bahwa, ya aku Tuhan dan aku akan jawab kepada kamu. Bagaimana caranya untuk bisa diselamatkan? Terus Tuhan Yesus bilang ini, engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu. Tuhan perhadapkan orang kaya ini, di sini dibilang pemimpin kaya, di bagian lain dari Alkitab dia orang yang masih muda. Jadi pemimpin ini masih muda dan dia kaya raya, diperhadapkan sama hukum Taurat. Apakah maksudnya bahwa dengan melakukan hukum Taurat, maka kita bisa diselamatkan? Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, dan hormati ayah ibumu. Apakah dengan begitu kita bisa diselamatkan? Apakah yang Tuhan maksud adalah kita melakukan peraturan agama, ketaatan kita, perbuatan kita bisa menentukan keselamatan kita? Ternyata justru enggak. Yang Tuhan maksud setiap kali Tuhan memperhadapkan seseorang dengan hukum Taurat, Tuhan mau menyadarkan orang bahwa begini loh, kamu enggak mungkin bisa memenuhi standarnya Tuhan. Hukum Taurat adalah firman Allah. Hukum Taurat
itu dari Tuhan. Hukum Taurat adalah standarnya Tuhan. Dan waktu kita diperhadapkan dengan standar Allah, harusnya kalau saudara betul-betul berani merenungkan hidupmu, mau jujur dengan hidupmu, dan mau jujur dengan firman Tuhan, kita akan bilang ini, saya enggak bisa. Tapi anak muda ini menjawab dengan cara yang berbeda. Dia jawab begini, semuanya telah kuturuti sejak masa mudaku. Wow. Dia bilang, udah itu udah semua. Gak ada kurang gue mah. Maksud Tuhan menyadarkan orang untuk orang menjadi rendah hati dan bilang, Tuhan aku gak sanggup. Ini justru merasa bisa. Saya gak tahu bagaimana dengan saudara dan saya. Ada di tempat ini yang sudah merasa bisa. Merasa saya mah sudah baik. Saya sudah berkenan sama Tuhan. Saya cukup baik. Karena kalau saudara lihat, inilah jawaban ini lahir salah satunya akibat dari kekayaan. Apa sih bahaya uang? Apa sih bahaya mamon? Apa sih bahaya dari kekayaan? Bahaya dari kekayaan adalah gini. Kekayaan itu sering kali membuat kita merasa lebih berkuasa dari yang lain. Setuju gak? Dan waktu uang kita gak lebih banyak dari dia, kita merasa, ya dia lebih berkuasa daripada saya. Gak tahu kenapa. Psikologi manusia, kejiwaan manusia bicara begitu. Orang yang punya uang lebih banyak, dia merasa lebih berkuasa. Dalam pergaulan dia bisa menentukan banyak hal. Udah kita kesini aja, udah kita, kenapa? Lebih banyak duit. Orang yang lebih banyak uang merasa lebih baik dari yang lain. Orang yang punya banyak uang merasa lebih benar dari yang lain. Orang yang mempunyai banyak uang merasa lebih diberkati Tuhan. Waktu saudara dapat uang lebih banyak, saudara, aduh saya diberkati Tuhan. Padahal kita kan setuju bahwa uang bukan ukuran diberkati. Di Alkitab jelas ada raja-raja yang kaya raya kuat. Tapi Tuhan tolak mereka, tapi Tuhan berkenan sama seorang janda miskin. Karena uang sama sekali bukan ukuran orang diberkati Tuhan. Uang sama sekali bukan ukuran orang lebih berkenan kepada Tuhan. Tapi seringkali kita gitu, begitu lihat orang lebih kaya, diberkati dia. Begitu kita dapat proyek, diberkati saya. Padahal caranya kita melakukan itu melanggar firman. Hari-hari ini Indonesia lagi heboh dengan kejadian yang tembak-menembak kan. Dan kemungkinan mereka pergi ke gereja kan sebelum ini. Dan mungkin waktu mereka di gereja, diberkati dia karena uangnya sangat banyak. Gak tahu dari mana tapi uangnya sangat banyak. Cuma seringkali kita anggap diberkati, gak peduli hidupnya bagaimana, gak peduli caranya bagaimana. Dan waktu kita sudah merasa lebih diberkati, maka seringkali kita merasa kita gak perlu grace. Lihat ini, orang muda yang kaya tadi bilang semua sudah. Dia gak perlu lagi diampuni Tuhan seakan-akan. Ada orang yang begitu merasa begitu baik hidupnya dan dia bilang, saya gak perlu Yesus lagi. Karena saya sudah cukup baik. Uang bisa memberikan itu. Perasaan itu. Setuju? Halo? Suatu kali saya ngobrol dengan salah satu yang bekerjanya seperti yang kita tadi bahas, kasus yang sedang terjadi di Indonesia. Saya tanya, gak capek? Kayak gitu gak capek? Bisnisnya begitu. Dia bilang capek sih Pastor, capek banget sebetulnya. Capek. Terus kenapa gak mau cari yang lain? Terus dia bilang begini, kalau ada yang cuannya setengahnya aja dari bisnis ini, saya tinggalin Pastor. Kalau ada setengahnya aja, saya tinggalin. Dengan kata lain, untungnya besar sekali. Singkat cerita, pembicaraan cukup panjang dan saya bilang ini, saya rasa enggak ada yang untungnya setengahnya dari bisnis ini. Terus apakah dengan begitu, kamu tetap akan memilih uang daripada Tuhan? Ya kan? Bahaya dari kekayaan yang membuat kita merasa lebih hebat dari yang lain. Kenapa? Gue lebih sukses. Dan akibatnya kita memandang rendah orang lain. Kita memandang rendah teman kita, memandang rendah pasangan kita, dan juga memandang rendah keluarga kita. Dunia memang begitu sih, dunia kenyataannya begitu. Suatu kali saya dijemput orang dengan 2 kendaraan di sebuah kota, saya pelayanan dijemput orang dengan 2 kendaraan. Yang satu kendaraan biasa, yang satu kendaraan mewah.
mewah gitu ya. Terus saya mau naik yang mana? Terus pastor naik yang ini aja. Jadi saya naik dalam kendaraan yang mewah tadi. Terus udah gitu kita iring-iringan ke sebuah tempat makan. Waktu masuk tempat parkirnya kendaraan yang biasa tadi masuk duluan. Yang jaga parkir langsung ini, penuh. Akhirnya kendaraan itu keluar lagi muter, saya bilang wah penuh Saya pikir begitu. Begitu mobil mewah tadi masuk, langsung silakan Pak. Diangkatlah sebuah tanda dilarang parkir dan parkir di situ. Persis di depan pintu dari restoran itu. Sementara yang satu nun jauh di sana. Yang dia harus berjalan jauh untuk sampai ke restoran ini. Dan saya mikir memang dunia begitu. Dan kadang-kadang kita terpengaruh seperti itu. Kita menilai orang dan merasa dinilai dari kekayaan kita. Dari apa yang kita miliki. Dari merek bajumu, dari merek tasmu, dari berapa banyak kendaraanmu, atau apa jenis kendaraanmu. Nah masalahnya waktu dunia begitu ya sudah itu dunia. Nah masalahnya adalah waktu kita anak-anak Tuhan juga mulai melakukan hal yang sama. Kita menilai orang lain dan menilai diri sendiri dari penampilan kita. Kita suka memandang rendah orang lain atau memandang tinggi orang lain dari kekayaannya. Kalau kita mulai seperti itu, saudara mesti hati-hati. Berarti mamon sudah mulai mempengaruhi cara saudara berpikir. Cara berpikir dunia mulai memasuki cara berpikir kita. Sehingga kalau kenalan kita lihat gini. Suatu kali teman saya bilang ini di Jakarta, oh lu kan di Bandung soalnya beda di. Kalau di Jakarta memang begitu, harus. Lu tanya, di mana tinggal ayah, apa kabar? Kenalan, tinggal di mana? Itu menentukan posisi duduk saudara. Kalau kita bilang, oh daerah Senayan, silakan duduk bos. Kalau saya mah agak di pinggir-pinggir, oh maaf, enggak ada tempat buat kamu. Menentukan di mobil yang lu pakai, lu tinggal di mana, menentukan penerimaan orang di sana. Wow. Tapi apakah kita mau tetap begitu? Apakah kita mau menjadi sama seperti itu? Waktu kita membiarkan mamon menguasai cara berpikir kita, maka cepat atau lambat, value, prinsip hidup kita, sikap hidup kita, keputusan-keputusan kita akan ditentukan juga dari itu semua. Membeda-bedakan kekayaan tadi. Makanya gak heran banyak orang tua yang bilang gini, kalau mau jadi orang, lu harus kaya. Sampai suatu hari di sebuah restoran juga saya lihat seorang opa menasihati cucunya begitu. Kalau kamu mau jadi orang, kamu harus kaya ya suatu hari. Saya membayangkan kalau cucunya terus nanya, terus kalau saya gak jadi kaya, saya apa opa? Opanya bilang, monyet lu. Makanya sampai dewasa, saya tidak tahu bagaimana dengan saudara, banyak orang yang nanti gini, kalau tidak sesukses seperti yang dia harapkan, dia merasa gagal. Karena mengukur hidupnya dari kekayaan. Bahaya dari kekayaan yang lain apa? Membuat kita merasa lebih pintar dari yang lain. Kenapa? Gue lebih sukses, gue lebih pintar cari duit. Oh ya mungkin lebih pintar cari duit, tapi kan gak lebih pintar dari segalanya, dalam segalanya. Dan akibatnya apa? Bahkan kadang-kadang kita merasa lebih pintar dari Tuhan sampai kita bisa menentukan sendiri apa yang benar dan apa yang salah. Menurut gue gini aja. Menurut gue yang benar gini. Dan bahkan tidak peduli sama firman Tuhan. Gak heran makanya banyak gereja juga bilang ini. Disetir sama orang kaya. Orang kaya berkuasa. Kenapa? Merasa lebih pintar dan yang lain pun mengakui. Ya lu lebih pintar, lu lebih diberkati, lu lebih berkuasa. Menentukan sendiri apa yang benar, apa yang salah. Bahkan tidak peduli dengan firman Tuhan. Saya bersyukur ada satu peristiwa di CLCC di mana salah satu donatur utamanya jabatan pelayanannya dilepas. Saya sempat pikir, wah bisa keluar ini. Tapi saya mesti memilih gereja ini mau dibangun di atas value apa. Dan sebulan kemudian kapan-kapan saya ceritain ini seizin dia diceritakan. Sudah lama dan ini diulang-ulang cerita supaya jadi value kita. Dia bilang begini, bagus sakit sih tapi bagus. Kenapa? Karena itu mengajar donatur ini, mengajar gereja dan mengajar saya. Bahwa yuk belajar bahwa Tuhan yang utama, firman yang utama dan bukan uang. Tapi sampai hari ini donatur ini tetap menjadi donatur. Tetap melayani sampai hari ini. Dia pun hebat menurut saya luar biasa.
Amin. Sempat tersinggung sebulan mungkin, nggak ngomong sama saya. Tapi kemudian sakit sih, tapi bagus. Nah, saudara lihat ini. Kalau kita lihat semua itu maka suka tidak suka, kita pasti mengakui dan melihat dari pengalaman, kita pasti mengakui bahwa begini. Memang kekayaan berpotensi membawa pengaruh buruk dalam hidup kita. Setuju nggak? Ya kan? Betul, kekayaan memang uang punya potensi untuk membawa pengaruh buruk dalam kita. Nah, kapan potensi itu betul-betul merusak hidup kita? Waktu saudara dan saya mulai mencintai uang. Belum dicintai aja udah punya potensi merusak. Apalagi dicintai, oh dia akan merusak kita. Cinta uanglah yang akan membuat semua potensi buruk tadi akan betul-betul jadi kenyataan dan merusak hidup saudara dan saya. Menghalangi kita untuk bisa mengalami Tuhan lebih lagi. Dan jawaban pemimpin muda yang kaya ini menggambarkan itu semua. Semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Merasa benar. Merasa gini, makanya gue kan diberkati nih. Gue diberkati, merasa lebih baik, merasa sudah layak di hadapan Allah. Padahal maksud Tuhan ngasih semua Taurat tadi supaya gini, kamu sadar bahwa kamu gak mungkin memenuhi syarat. Waktu dia merasa saya mah sudah memenuhi syarat, bahkan mungkin dia tanya gini tuh untuk mau pamer di depan yang lain. Anggap kalau zaman ini kan datang sama Tuhan, naik mobil, keluar dari mobilnya pakai kacamata itu terus tanya sama Tuhan. Tuhan Yesus, menurut Tuhan, apa yang membuat gue bisa diselamatkan? Dia harap mungkin Tuhan bilang ini, lu mah sudah sempurna. Lu mah luar biasa, udah ganteng, agak berewokan dikit, ya kan? Kacamata itu, wah sempurna. Dan itu yang diharapkan. Semua sudah kulakukan, dia ya sudah kamu sempurna. Mungkin itu yang dia tunggu. Tapi lihat apa yang Tuhan Yesus katakan sama dia. Tuhan bilang gini. Mendengar itu Yesus berkata kepadanya. Masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jual segala yang kau miliki. Dan bagikanlah pada orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang itu mendengar perkataan itu, dia menjadi amat sedih sebab ia sangat kaya. Bagian lain dari Alkitab bilang ini, dia pergi dengan sedih meninggalkan Tuhan Yesus karena dia punya banyak harta. Tuhan Yesus sengaja bilang ini, loh kamu merasa sudah semua? Tuhan mau bilang, belum. Kamu bilang kamu cinta aku, Tuhan mau bilang, belum. Nih, hukum pertama dari Taurat apa? Jangan ada padamu Allah lain. Pada kamu ada Allah lain. Apa itu? Hartamu. Makanya Tuhan bilang, coba kita tes ya. Jual semua sok. Jual semua. Kamu ikut aku. Langsung nih. Wah kalau itu mah gak mau, saya gak mau. Tuhan mau bilang, lihat. Kamu gak secinta itu kan sama aku. Lihat. Kamu belum sehebat itu kan. Tapi sayangnya orang muda yang kaya ini pergi dari Tuhan Yesus. Saya mau beritahu sama saudara. Mungkin pembahasan hari ini membuat saudara tidak enak hatinya. Kenapa? Jangan-jangan Allah lain itu juga ada pada kita. Jangan-jangan kita juga cinta uang. Tapi begini loh. Jangan buru-buru meninggalkan Tuhan. Jangan buru-buru marah. Kenapa? Karena hanya di dalam Tuhan ada pertolongan buat kita. Hanya di dalam Tuhan ada harapan buat saudara dan saya. Hanya di dalam Tuhan kita bisa diampuni dan diubah oleh Tuhan. Amin. Suatu kali Pak Pendeta luar biasa khotbahnya. Pak Pendeta sudah enggak cinta uang ya. Suatu kali khotbah saya ditaruh di satu IG punya sosmed apa begitu. Terus ada yang komentar. Yang khotbah sendiri minta uang enggak begitu kan. Saya mau cerita sama saudara. 2 tahun lalu kira-kira saya tuh ngalamin masalah ketipu lah begitu ya. Uangnya bukan yang aneh-aneh, bodoh investasinya tapi hilang. Hilangnya banyak. Tapi jujur saya nggak sampai jadi susah. Nggak sampai jadi nggak bisa makan, enggak. Tapi saya nggak bisa tidur. Tidur bangun, keringetan. Gitu loh ya. Aduh kesel gitu. Wah, sampai saya merenungkan banyak hal. Terus keluarlah kata-kata saya di depan istri saya.
Saya masih cinta uang. Dan istri saya langsung menjawab, kamu memang cinta uang. Dalam hati saya, istri apa ini? Tapi saya mau beritahu sama saudara, itu kenyataannya. Saya pikir, saya sudah seperti anak muda tadi yang gini, saya sudah hebat, tulus, baik, hamba Tuhan yang tidak tergoda sama uang. Makanya di gereja saya bisa, karena saya usaha, saya tidak ambil uang. Wih, langka. Taunya masih cinta uang. Dan saya bersyukur punya istri yang langsung menegaskan juga bahwa masih ada Allah lain di hati saya. Bukan yang ini, enggak, lu mah enggak. Dia enggak asal Bapak senang. Tapi dia, kamu memang cinta uang. Plus, langsung saya berdarah-darah. Nah, saya mau ajak kita menguji diri kita sendiri ya. Coba lihat, Matius 6 ayat 21. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kenapa saya sampai nggak bisa tidur? Ya di uang itu hati saya berada. Waktu uang saya ditoel, saya nggak bisa tidur. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kalau sudah perhatiin kenapa saya pilih gambar party. Memang ada tangan hati sih, tapi ada partinya. Karena ada banyak orang berani keluar uang untuk party, tapi tidak mau keluar uang untuk pekerjaan Tuhan. Nonton Justin Bieber, beli tiketnya. Persembahan, kalau bisa lalukanlah cawan ini daripadaku. Coba kita lihat ini. Kemana kita mudah mengeluarkan uang, di situ hati kita berada. Dan kemana kita sulit mengeluarkan uang, di situ hati kita tidak berada. Nah, anak muda yang kaya, pemimpin muda yang kaya ini diarahkan Tuhan untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Tapi dia nggak mau, kenapa? Dia sulit mengeluarkan uang untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Kenapa? Hatinya tidak ada pada Tuhan dan Tuhan mau bilang, nah, kamu merasa sudah hebat, kamu merasa sudah ke gereja, kamu merasa sudah ini, sudah itu. Lihat, hatimu bahkan tidak ada padaku loh. Apa Allah lain dalam hidup saudara dan saya? Saya masih mengakui saya masih ada cinta uang. Dan diteguhkan oleh istri saya tadi. Bagaimana dengan saudara? Ada yang hatinya sangat mudah keluar untuk fashion. Waduh, kalau udah fashion, jangan pernah ketinggalan model baru. Ada yang sangat suka dengan otomotif. Ada yang suka mancing. Waduh, kalau udah mancing saudara, kalau perlu kolamnya dibeli. Ada yang suka sepeda, giat sekali sepeda yang sampai harganya mobil aja kalah. Ada yang, saya enggak begitu, saya enggak gitu, saya tapi sama anak ya. Oh, anakmu itu Allah lain dalam hatimu. Keluargamu mungkin, kalau keluarga habis-habisan sudah uang keluar. Mungkin ada yang mulai marah, tapi kan wajar, bentar, jangan buru-buru marah, setuju? Jangan buru-buru respon seperti anak muda yang kaya tadi. Renungkan dulu. Karena kalau kita marah bahas ini, marah biasanya menyembunyikan beberapa hal di belakangnya. Amin. Waktu saudara bahas sesuatu dan rasanya, ada sesuatu, saya memilih untuk diam. Waktu saya tidak bisa tidur, saya memilih untuk diam merenungkan. Kenapa sampai saya tidak bisa tidur? Saya nggak sampai keganggu makan, saya nggak keganggu ini, tapi kenapa tidak bisa tidur? Pendeta ini masih cinta uang, saudara. Terus orang-orang di sekitar Tuhan Yesus kan terus yang dengar. Bukan menghakimi orang kaya tadi loh, ini hebatnya. Kebanyakan waktu orang muda kaya tadi pergi, orang wah rasain lo, sok tahu lo, sombong lo, gitu kan. Enggak, yang lain begini, waduh Tuhan. Kita udah dengar pembicaraan kamu, Tuhan tadi. Kalau gitu, siapa yang bisa diselamatkan? Kenapa? Gua nggak sekaya dia sih, tapi gua juga cinta uang nih. Waduh. Gua nggak sekaya dia, tapi gua juga nggak mau suruh dukung pelayanan. Ini yang luar biasa, Tuhan jawab gini. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Dengan kata lain Tuhan mau bilang ini, memang gak mungkin buat kamu diselamatkan dengan perbuatanmu sendiri. Memang gak mungkin buat kamu diselamatkan mengandalkan kebaikanmu sendiri. Karena kamu memang gak baik, kebaikanmu tidak sempurna, ketaatanmu tidak sempurna.
Memang tidak mungkin kamu mengandalkan cintamu kepada Tuhan. Kenapa? Cintamu sama Tuhan terbatas banget. Tapi apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Maksudnya Tuhan mau bilang ini, aku tetap mengasihimu. Aku tetap mau menebusmu. Supaya engkau diampuni, engkau dilayakkan menjadi anak Allah. Tuhan Yesus memandang pemuda tadi dengan penuh kasih. Alkitab bagian lain bilang ini. Kenapa dia mau bilang ini? 2 Korintus 8 ayat 9 nih. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Bahwa dia yang oleh karena kamu menjadi miskin. Sekalipun dia kaya. Supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Tuhan tuh mau bilang sama anak muda gini. Susah ya. Susah ya. Lepasin semuanya untuk aku. Gak bisa ya. Tapi Tuhan bilang ini. Tapi aku tetap akan melepaskan semuanya buat kamu. Tuhan mau bilang ini, aku punya segalanya di surga. Aku punya segalanya di surga. Tapi aku memilih meninggalkannya dan turun ke dunia. Lahir juga bukan di istana. Lahir bukan di ranjang spring bed. Lahir di kandang, di palungan. Hidup sederhana, mungkin banyak kekurangan. Kenapa? Sebab aku mau lepasin semuanya supaya aku bisa menyelamatkan kamu. Aku rela jadi miskin supaya kamu jadi kaya. Supaya kamu peroleh pengampunan. Supaya kamu boleh jadi anak Allah. Kaya di sini bukan menjadi konglomerat. Kaya di sini bicara soalnya kita dijadikan anak raja segala raja. Dijadikan anak Allah. Kalau di dalamnya ada yang jadi pengusaha berhasil, ada yang puji Tuhan. Tapi bukan itu ukurannya. Ukurannya kita semua dijadikan anak raja. Anak Allah. Kenapa? Karena Tuhan memilih turun buat saudara dan saya. Kenapa ini harus dilakukan? Kenapa ini harus dilakukan? Karena Tuhan tahu untuk bisa meninggalkan cinta akan uang, kamu perlu cinta yang lain. Coba saya tanya, siapa di sini yang pernah patah hati? Siapa yang di sini yang pernah bucin? Saya mau nanya, wes luar biasa, angkat tangan tinggi sekali. Yang lain gak ada yang patah hati, jemaat ini jago-jago loh. Ya. Merayunya hebat kayaknya, enggak pernah patah hati. Nah, saya mau bilang ini. Kapan kita bisa move on dari cinta yang lama? Waktu kita dapat cinta yang baru. Saya udah kenal satu orang jatuh cinta sama satu wanita. Dia bilang ini, tanpa dia gue mati aja deh. Kalau nggak dapat dia, gue lebih baik nggak nikah selama-lamanya. Saya bilang, wih ini bahaya. Kita teman-teman kita bahas, ini hati-hati ya kalau dia ditolak. Karena kemungkinan besar ditolak. Kita sudah lihat kemungkinannya. Dia bakal ditolak. Kalau dia ditolak, kita harus jaga. Jangan sampai dia bunuh diri. Karena kita pikir dia serius. Kita pikir. Dan waktu dia ditolak, dia patah hati betulan. Dia down, dia ini. Kita jagain, hibur, jangan sampai bunuh diri. Nggak lama dia ketemu cinta yang baru. Move on, lupa sama yang lama. Katanya mati. Ya itu kan dulu. Katanya mendingan nggak nikah. Ya itu kan. Kita bisa move on. Kita bisa meninggalkan cinta yang lama waktu kita mendapatkan cinta yang baru. Apalagi kalau cinta itu jauh lebih baik. Apa yang bisa membuat saudara dan saya tidak cinta uang? Waktu kita mengalami cinta dari Tuhan. Bukan cinta kepada Tuhan loh, itu tetap terbatas. Cinta dari Tuhan, cinta Tuhan pada kita itu yang luar biasa. Contohnya apa? Bagaimana saya bisa mengalami ini? Jadi gini. Nah, waktu kita mengalami cinta Tuhan, gambar ini yang saya harap bisa terjadi. Coba kita lihat lingkaran ini. Nah, waktu kita mengalami grace, mengalami cinta Tuhan, maka iman kita dibangun makin kuat. Bahwa gini, wow saya diterima bukan karena perbuatan saya. Saya diterima karena Tuhan mencintai saya. Karena grace, dari situ ada pertobatan. Saya cerita sama saudara, waktu saya menyadari saya cinta uang, saya bilang, Tuhan, saya tanya, kenapa Tuhan masih mau mati buat saya sih? Ternyata cinta gue sama Tuhan gak sehebat itu. Ternyata uang ketoel sebagian sudah keganggu. Gue gak cinta sama Tuhan segitunya. Tapi kenapa kau mau mati buat aku? Disitulah saya semakin menyadari grace. Bahwa saya harusnya memang gak bisa selamat. Tapi Tuhan tetap mencintai saya, mengampuni saya, menerima saya. Sehingga saya mendapat grace. Grace artinya kasih yang seharusnya tidak layak kita terima, tapi tetap diberikan. Dan waktu saya menerima grace itu, iman saya tambah kuat. Wow, terima kasih ya, berarti engkau betul-betul terima aku apa adanya.
Saya menikmati grace dan iman saya dibangun di atas dasar kasih Tuhan dan pengampunan Tuhan ini. Dan setelah itu saya berdoa, Tuhan tapi jangan biarin saya tetap seperti ini ya. Buat aku mampu mencintaimu lebih lagi dan lebih lagi. Buat aku gak terus-terusan cinta uang. Buat aku bisa mencintaimu lebih lagi. Saya mulai masuk dalam repentance, bertobat, mengakui dan mau bertobat. Bukan meninggalkan Tuhan. Tapi saya memilih untuk aku akui. Aku tidak terlalu cinta Engkau Tuhan. Aku akui, bantu aku. Tanya kenapa Engkau mencintai aku begitu rupa. Dan kita akan kagum dengan grace ini. Kita akan kagum dengan grace. Nah waktu saudara mengalami ini, apa yang terjadi? Waktu saudara mengenali kebesaran Tuhan, slide berikutnya. Itu akan mulai membuat kita mulai gak mencintai uang segitunya lagi. Dan mulai membuat kita mulai mau memberi. Dan waktu kita mengenali kebesaran Tuhan, kita akan memberi dengan rasa hormat. Sama seperti orang Majus. Yang di depan dia ada bayi di kandang domba. Tapi orang-orang hebat ini tetap memberi dengan hormat. Kenapa? Dia tahu bayi inilah raja segala raja. Mengenali kebesaran Tuhan akan membuat kita memberi dengan rasa hormat. Dan waktu kita mengenali kasih karunia Tuhan atas kita akan membuat kita memberi dengan rasa syukur. Karena saya sudah diampuni. Saya sudah dicintai. Dua-duanya harus ada dalam hidup saudara dan saya secara seimbang. Yang setuju kata amin. Amin. Hanya dengan mengalami kasih Tuhan kita bisa tidak mencintai uang lagi. Mulai tidak mencintai uang lagi. Dan sometimes saya pikir harganya mahal ya. Untuk saya belajar pertobatan dalam hal ini. Sebagian dari uang saya harus hilang dan sebagian itu cukup besar. Saya pikir mahal harganya untuk sebuah pertobatan. Tapi saya tahu Tuhan sudah melakukan lebih daripada kehilangan uang. Dia sudah memberikan nyawanya, memberikan darahnya untuk menebus saya. Dan dia tidak mau hanya karena uang saya tidak bertumbuh. Dia lebih memilih toil itu sebagian supaya saya belajar pertobatan di sisi itu. Nah sekarang pertanyaan kalau gitu oke Pak, berapa banyak kita harus memberi? Berapa banyak kita harus memberi? Perjanjian lama mengajarkan 10%. Perpuluhan. Perpuluhan. Saya tahu mulai masuk sini angka ini saya sengaja besarin putih di atas hitam. Dan saya tahu ada beberapa mulai emosi. Beberapa mulai gini, uang lagi 10% lagi. Ya kan? Terus gue kapan liburannya? Tapi saya mau beritahu, kalau ada kemarahan, ada rasa tidak suka, bukankah itu menunjukkan ada sesuatu yang lain di hati kita? Tapi kan, ada yang coba pakai ayat ngelawannya. Tapi kan Tuhan Yesus tidak pernah bahas perpuluhan di perjanjian baru. Oh memang tidak. Kenapa? Sebab Tuhan Yesus menyempurnakan hukum Taurat. Dan bagaimana Tuhan menyempurnakannya? Ini dia. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu. Dan itu juga berarti segenap hartamu. Karena coba saudara ganti, segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, dan 10% dari uangmu. Kan rhyme-nya juga gak enak saudara. Setuju? Berarti apa? Tuhan mau bilang nih, bukan 10%, seluruh uangmu 100%. Semua ini punya Tuhan. Yang setuju kata amin. Nah, jadi bagaimana kita harus memberi? Sebetulnya antara 10% dan seluruh uangmu. Berapa yang Tuhan mau kita beri? Disitulah saudara dan saya harus masing-masing bicara sama Tuhan. Merenungkan lebih lagi. Berapa banyak sebetulnya Tuhan mau kita memberi. Pak nanti kurang dong. Nah coba lihat nih. Jangan khawatir. Tuhan berjanji memberkati kita karena kita anak-anaknya. Amin. Tuhan bukan memberkati saudara karena saudara memberi. Bukan. Tuhan memberkati kita karena kita anaknya. Dan karena kita diberkati dari situlah Tuhan mau kita memberi. Oke. Nah bagian kita apa? Yang pertama gini. Menerima berkat Tuhan dengan hati bersyukur. Itu yang harus kita lakukan. Kita terima berkat Tuhan dengan hati bersyukur. Ada yang lebih banyak, ada yang tidak sebanyak itu. Tapi kita semua perlu bersyukur. Jangan saling iri satu dengan yang lain. Yang kedua. Kembangin dan kelola berkat Tuhan itu dengan baik. Semua yang sudah Tuhan kasih tadi, yuk dikembangkan, yuk dikelola. Supaya jangan habis lagi.
Ngutang lagi. Kembangin dan kelola berkat Tuhan itu dengan baik. Yang ketiga, tapi kan Pak saya perlu buat anak saya, buat keluarga saya. Oh iya Tuhan mengerti. Makanya Tuhan bilang ini, nikmati bagian yang Tuhan berikan untuk kamu nikmati. Berikan kepada anakmu bagian yang memang Tuhan berikan, itu bagian anakmu. Untuk masa depan dia. Berikan untuk keluargamu bagian yang memang Tuhan sediakan untuk keluargamu. Bahkan untuk me time-mu, holiday-mu. Ambil bagian yang memang Tuhan berikan untuk kamu nikmati. Tapi tetap terlibatlah dalam pekerjaan Bapa lewat bagian yang memang Tuhan titipkan untuk kita salurkan. Nah, kalau saya misalnya mengalami, kok saya tidak bisa memberi perpuluhan ya? Kenapa? Saya kalau memberi perpuluhan kurang nih. Kalau saya memberi perpuluhan saya sampai susah, nggak bisa nih. Pas nih, aduh maksudnya malah kekurangan. Tuhan tidak mau kita memberi sampai kekurangan. Berarti apa? Yang pertama dong, berdoa. Tuhan, buat aku bisa menerima lebih supaya aku bisa memberi lebih. Karena kalau Tuhan menugaskan kita memberi 10%, Tuhan bilang, aku titip ya 10% untuk kamu salurkan ya. Berarti dia akan memberi kita sampai kita bisa memberi 10%. Setuju nggak? Kan dia yang tugasin. Ya dia harus beri kita dong. Jadi kalau saya sampai enggak bisa, saya berdoa, Tuhan buat saya bisa menerima. Atau coba cek, jangan-jangan kita sudah menerima tapi kita nggak bisa mengembangkannya, nggak bisa mengelolanya dengan bijaksana. Jadi kurang lagi. Atau jangan-jangan kita terlalu menikmati. Jadi bagian yang Tuhan mau kasih harusnya titipan Tuhan kemakan sama kita. Yang suka kemakan katakan amin. Kemakan lagi. Sebetulnya apa? Bukan segitunya Tuhan mau kita menikmati. Makanya tadi ada orang untuk teman saya untuk ini keluar. Begitu memberi, aduh gue lagi gak bisa memberi. Saya cuma bilang ini, yang kemarin lu beli apa tuh? Coba lu gak beli itu lu bisa beri. Iya sih, kalau lu ada yang mau beli barang gue itu boleh beli deh. Giliran gue yang suruh beli kan gitu kan. Terlibat dalam pekerjaan Bapa sesuai yang dia titipkan. Terus oke, kalau gitu kemana kita harus memberi? Saudara, kita bisa digerakkan Tuhan saja memberi kemanapun. Bisa. Tapi satu hal yang pasti, Tuhan juga mau. Tuhan menempatkan saudara dan saya di CLCC. Bukan kebetulan. Kita ditempatkan di sini bersama-sama karena ada sebuah rencana. Kenapa? CLCC punya visi. Mungkin dia bilang, saya mah enggak mau. Enggak apa-apa juga kalau saudara tidak mau. Maksudnya ini kalau saudara yakin saudara ditempatkan di gereja ini. Saudara tahu gak? Saudara ditempatkan untuk ambil bagian dalam rencana Allah. Di luar ada beberapa pelayanan yang jemaat lakukan. Bank Sampah Bersinar, ada Yes He Is, ada Setara, ada apa lagi? Rumah Ruth. Setara menyekolahkan anak-anak yang tidak mampu. Rumah Ruth menampung bayi-bayi yang dibuang. Dan kita bekerja sama semua tubuh Kristus ini. Kalau sudah digerakkan mendukung, dukunglah. Tapi satu hal yang pasti, CLCC juga adalah rumahmu. Di mana kita perlu memastikan bahwa visi rencana Allah digenapi lewat keberadaan kita. Yang setuju katakan amin? CLCC tiap tahun diaudit. Kenapa diaudit? Kita diaudit sama auditor profesional. Salah satu yang terbaik. Oh mahal dong? Mahal. Tapi waktu mau dibayar dia bilang ini juga pelayanan kami deh. Gereja sudah melayani, ini pelayanan kami deh. Untuk mendukung supaya gereja ini bisa diaudit. Kenapa perlu diaudit? Saya tahu saya nggak sempurna. Saya tahu tim tidak sempurna. Loh tapi kan Pak Andi pastor kan jujur kan? Kita nggak mau loh punya pastor yang tidak jujur. Saya mesti bilang sama saudara, lumayan lah jujurnya. Tapi gak sempurna. Karena itu awasin, jagain. Tiap kali diaudit tiap tahun, ketua home diundang, kadep diundang, kabit diundang, ketua bidang, ketua departemen diundang. Untuk hadir, untuk boleh nanya, apapun mau ditanya, tanyalah. Periksalah kita semua, apakah semua sudah dikerjakan dengan bertanggung jawab oleh bagian keuangan. Tapi jangan cuma liatin doang, terlibat juga yuk. Saya enggak sering bicara soal keuangan. Tapi beberapa kali selama 8 tahun ini. Kan kita ulang tahun yang 8 tuh. 8
tahun ini mungkin 3 kali saya pernah bilang. Kenapa? Minus memang. Saya ingat yang pertama tahun pertama, 2 kali kayaknya. Yang pertama tahun pertama, yang kedua waktu COVID. Kenapa? Minus saudara. Jadi saya bilang nih saudara, ini saudara mau memberi apa enggak sih? Kita nggak bisa loh jalan ini begini. Dan saya sampai bilang tiap kali begitu sama bagian keuangan, nggak apa-apa kalau kita nggak bisa di sini lagi. It's okay. Udah cari tempat lagi. Kemarin saya sudah cari tempat lain yang jauh lebih murah. Ya kalau perlu kita pindah lah. Ini bukan pride kita, nggak harus di sini. Setuju? Tapi saya bilang sama orang, tapi visi dan misi itu harus dijaga dulu. Jangan sampai visi misinya nggak bisa dijalanin. Lebih baik kita lepas tempatnya daripada visi misinya yang terlepas. Tapi tiap kali saya bilang, saudara minus loh. Saya bersyukur sama respon saudara. Semua mulai memberi dan jalan lagi luar biasa. Dan kita bisa jadi berkat, bukan cuma cukup jadi berkat. Ada yang bilang, oh sorry, gue lupa memberi. Kenapa? Biasa kan ada kantong waktu COVID kan. Biasa ada kantong. Jadi apa? Sekarang gak ada yang nagih, jadi gue lupa. Gue lupa kalau sekarang harus pencet token, kira-kira begitu kan. Yang pertama dulu kenapa saya sampai minta gini. Gue pikir udah kaya. Bisa sewa di tempat ini, gue pikir udah kaya. Jadi gue memberi tempat lain. Saudara boleh memberi tempat lain. Tapi jangan lupain rumahmu sendiri. Amin. Iya toh? Boleh memberi tempat lain kok. Saya gak bilang, dosa ya kalau memberi. Enggak, it's okay. Tapi jangan lupain visi misi kita. Kita mau jadi berkat buat kota ini. Kita mau jadi berkat buat generasi ini. Kita punya tanggung jawab yang besar. Amin. Amin. Saya harap mengalami Tuhan bisa membuat kita mulai berkurang mencintai uangnya. Dan kita mulai mau terlibat dalam pekerjaan Bapa. Yang setuju kata amin. Saya tutup dengan begini. Ada yang bilang, Pak saya enggak mau memberi buat gereja. Kenapa? Kapok saya. Pendeta tuh mata duitan semua. Setuju. Ya enggak semua ada yang salah. Enggak semua. Tapi banyak. Setuju. Gereja banyak masalah keuangan. Banyak. Setuju. Tapi saya belajar waktu saya bikin CLCC. Kiranya. Kenapa? Kalau jujur mau ngomong ini. Saya sebagai pendetanya enggak ambil apa-apa. Karena saya usaha sekali lagi. Kalau saya full time, saya perlu diperhatikan. Full timer harus diperhatikan dengan baik. Setuju ya? Karena mereka memberikan hidupnya. Saya usaha, jadi saya enggak ambil. Tapi gini, dan gereja ini dikelola dengan keuangannya, timnya bagus. Saya bahkan enggak bisa toel-toel dikit juga. Ya kan? Nah, tapi setelah kita lihat gereja dikelola dengan baik uangnya, bukan berarti orang memberi aja. Wah kalau gitu gue memberi. Enggak tuh. Di situ saya tahu. Bukan soal masalah gereja, tapi soal memang kita cinta uang. Setuju? Kita memang cinta uang. Kita memang mencintai dunia ini. Waktu Tuhan bilang, ayo dukung pekerjaanku. Kalau bisa enggak. Ini aku Tuhan, uangnya dia saja. Ini aku Tuhan, ini buku tabungan dia. Saya harap jangan mengeraskan hati seperti pemimpin muda yang kaya tadi. Tapi ayo merendahkan hati untuk mengakui, aku cinta uang Tuhan. Ampuni aku, bantu aku berubah. Dan di situ kita bisa semakin sadar kita seharusnya nggak layak selamat. Tapi Tuhan tetap mengampuni kita. Tuhan tetap sayang kita. Tuhan tetap menebus dosa kita sehingga kita jadi anaknya. Harapan saya semakin hari grace, gospel ini semakin nyata di depan kita. Dan membuat kita gini, bisa balik mencintai dia. Walaupun tetap sampai kapanpun cinta kita sama Tuhan tidak mungkin sempurna. Tapi ayo bertumbuh di dalamnya. Yang mau katakan amin, Tuhan memberkati.